Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanin Marifatus Bekti dengan 3 digit yang terakhir 037. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dilatasi dalam mata kuliah transformasi geometri. Next. Nah, di sini terdapat teorema 9.1 di mana dilatasi merupakan suatu similaritas. Untuk pembuktiannya, langkah yang pertama, ambil sembarang titik Q R elemen dari V. Jadi pada awal pembuktian kita memilih dua titik sembarang untuk menunjukkan bahwa sifat ini berlaku untuk semua titik pada bidang. Lalu langkah yang kedua, ada titik bayangan Q aksen dan R aksen sehingga vektor PQ sama dengan K vektor PQ aksen dan vektor PR sama dengan vektor K PR aksen. Ini berasal dari definisi dilatasi yang artinya jarak titik terhadap pusat dilatasi berubah sebesar faktor skala K. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga di sini QR sama dengan QP ditambah PR. Jadi ini tuh menggunakan operasi penjumlahan vektor untuk berpindah dari titik Q ke R kita bisa melalui titik P. Lalu langkah yang keempat adalah QR sama dengan K Q aksen P ditambah K PR. Ini berdasarkan dari langkah 1 dan 3. Karena QP dan PR ini masing-masing dapat dinyatakan dalam bentuk hasil dilatasi. Selanjutnya, langkah kelima, QR sama dengan K dalam kurung Q aksen P ditambah PR aksen. Nah, ini berdasarkan langkah 4 atau asosiatif. Faktor K dikeluarkan menggunakan sifat distributif pada vektor. Lalu, langkah yang keenam, QR ini sama dengan K Q aksen R aksen. Ini berdasarkan langkah 5 penjumlahan vektor. Karena kan Q aksen P ditambah PR aksen ini sama dengan Q aksen R aksen, maka diperoleh hubungan panjang dan arah antara QR dan Q aksen R aksen. Lalu, langkah yang ketujuh, QR ini sejajar dengan Q aksen R aksen. Ini berdasarkan langkah 6 dari definisi vektor, karena satu vektor ini merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya, maka kedua ruas garis memiliki arah yang sama atau sejajar. Nah, untuk langkah yang terakhir, ini adalah kesimpulan karena untuk sembarang Q, R dipenuhi Q, R sama dengan K, Q aksen R aksen, maka D, P, K adalah similaritas dengan faktor skala K. Ini dilatasi adalah similaritas dengan faktor skala K ini panjang sisi berubah secara proporsional sebesar K, tetapi bentuk dan sudutnya tetap, itulah definisi dari similaritas. Next. Nah, yang selanjutnya ada teorema 9.2. Jika G sebuah garis dan G aksen sama dengan D, P, K, dikali G, maka G aksen sama dengan G. Apabila P ini elemen G dan G ini sejajar dengan G aksen. Apabila P ini bukan elemen G. Untuk membuktikan teorema ini, maka harus dibuktikan dari dua hal. Yang pertama ini akan dibuktikan apabila P itu elemen dari G, maka G aksen ini sama dengan G. Dan yang kedua, apabila P bukan elemen G, maka G ini sejajar dengan G aksen. Nah, untuk yang pertama, pembuktian G aksen sama dengan G jika P ini terletak pada G. Untuk yang pertama, ambil sembarang titik A elemen G. Ini adalah premis. Jadi dipilih satu titik pada garis G untuk dilihat bayangannya setelah dilatasi. Lalu yang kedua, ada A aksen sehingga PA aksen sama dengan KPA. Ini menurut definisi dilatasi, titik A aksen berada pada arah yang sama dari pusat P terhadap titik A. Lalu yang langkah yang ketiga ini perhatikan gambar ini, lalu di sini P elemen G dan elemen G ini berarti PA itu subset dari G. Jadi vektor dari PKA ini masih terletak pada garis yang sama. Ini berdasarkan dari sistem aksioma. Lalu langkah yang keempat, karena PA aksen ini sama dengan KPA, maka PA aksen ini subset dari G. Ini akibat dari langkah 2 dan 3. Perkalian skala ini tidak mengubah arah garis, hanya panjangnya. Lalu langkah yang kelima, berdasarkan PA aksen subset G dan P elemen G ini berarti A aksen itu elemen dari G. Akibat dari langkah 3 dan 4.
Jadi bayangan titik A ini tetap berada pada garis yang sama. Lalu, langkah yang keenam, di sisi lain P sama dengan P aksen, dan P aksen ini elemen dari G aksen. Ini akibat dari langkah 3, di mana pusat dilatasi itu tidak berubah posisinya. Lalu, langkah yang ketujuh, akibatnya G aksen ini sama dengan P, P aksen, A aksen. Ini akibat dari dilatasi merupakan eh, kolineasi. Jadi, garis hasil dilatasi dibentuk oleh titik-titik hasil bayangan. Nah, untuk yang terakhir telah diketahui bahwa P aksen sama dengan P terletak pada G dan A aksen terletak pada G. Ini berarti G aksen sama dengan G. Maka terbukti. Jadi, dilatasi ini tidak mengubah garis jika pusat dilatasi berada pada garis tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah akan dibuktikan itu G sejajar dengan G aksen jika P ini di luar G. Nah, untuk langkah yang pertama, ambil sembarang titik F dan G pada G kecil. Ini merupakan premis, jadi dua titik ini cukup untuk menentukan sebuah garis. Lalu, langkah yang kedua, ada F aksen dan G aksen. Sedemikian sehingga PF aksen sama dengan KPF dan PG aksen sama dengan KPG. Ini berdasarkan dari definisi dilatasi terhadap titik F dan G. Lalu, yang ketiga, tarik garis yang melalui titik F aksen dan G aksen. Ini berasal dari alasannya yaitu ada sistem dari sistem aksioma. Jadi dua titik hasil dilatasi membentuk garis baru yaitu G aksen. Nah, ini terdapat gambarnya. Lalu untuk langkah yang keempat, karena tarikan merupakan suatu kolineasi, maka pandang garis G aksen sama dengan F aksen G aksen. Ini akibat dari langkah 3. Jadi berasal dari definisi garis melalui dua titik. Nah, yang selanjutnya berdasarkan definisi garis berarah, PF aksen sama dengan KPF atau PF aksen per PF sama dengan K. Nah, ini akibat dari langkah 2 dan 3. Perbandingan jarak hasil dilatasi ini selalu tetap sebesar faktor skala. Lalu, langkah yang ke-6, begitu juga dengan PG aksen sama dengan KPG atau PG aksen per PG sama dengan K. Sama seperti tadi, ini akibat dari langkah 2 dan 3. Lalu langkah yang ke-7, ini berarti PF per PF aksen sama dengan K sama dengan PG per PG aksen. Ini berdasarkan garis transversal, karena kedua perbandingan sama-sama bernilai K, maka garis hasil memenuhi syarat garis sejajar. Sehingga didapat G ini sejajar dengan G aksen. Maka terbukti jika pusat dilatasi berada di luar garis, maka hasil dilatasi ini berupa garis yang sejajar dengan garis semula. Next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.